untuk melihat bahwa itu jadi peluang itu akan memberikan keuntungan atau tidak, itu kan hal yang sulit buat perusahaan ya Pak. Kira-kira bagaimana sih Pak, apa yang dilakukan perusahaan untuk bisa melihat secara jeli, ini ada suatu peluang bisnis yang kira-kira menguntungkan. Sebenarnya yang Pak Hermawan tadi katakan, yang pasti itu kan perubahan ya. Dan perubahan itu selalu memberikan dua sisi. Ada peluang, ada ancaman atau risiko gitu ya. Seperti sekarang lah, seperti tadi, konsumen makin pintar, tuntutan lingkungan makin menuntut ya, artinya kita ingin hidup lebih bersih karena jumlah kita makin banyak dan sebagainya. Tapi kalau dilihat itu sebagai ancaman, wah kalau begitu produk kita akan makin sulit nih, ongkos kita, itu tentu kita salah lihat ya. Sebab dengan tuntutan yang makin besar berarti ada peluang memperbaiki produk, memenuhi tuntutan itu. Kalau orang lain tidak bisa memenuhi, kan kita jadi maju ke depan gitu. Jadi ya, lalu tadi ditanyakan apa bagi perusahaan? Ya membangun manusia perusahaan yang makin cerdas, yang makin pinter, ya, yang makin melihat peluang-peluang itu gitu. Jadi konteks tadi keberlanjutan yang tadi saya katakan adalah menjadikan pelaku-pelaku berusaha ini di organisasi kita itu yang lebih muda dari kita itu harus lebih visionary, lebih bisa melihat ke depan dari kita. Jadi dalam hal ini yang penting bagaimana meningkatkan jiwa yang bisa kita istilahkan jiwa entrepreneurship itu Pak. Mungkin dengan semakin banyaknya entrepreneurship itu artinya keberanian mengambil risiko untuk mendapatkan peluang kelebihan ya. Kalau menurut pendapat Pak Hermawan bagaimana? Ya, kalau saya ingin mengatakan ada 3 hal yang penting untuk bisa tetap sustainable di dalam kemampuan daya saing. Yang pertama tadi Ibu sudah mengatakan tadi bahwa brand itu adalah, buat saya adalah value indicator ya. Kalau kita punya perusahaan atau kita punya produk, brand itu sudah ada di hati dan dia dianggap bagus untuk masa kini dan kita bisa bertahan terus, bahwa dia tetap memberikan value yang lebih tinggi terus menerus dari waktu ke waktu terhadap customer. Ini modal pertama. Kedua, sense of service. Ini elemen kedua. Sense of service adalah sampai di mana kita itu mempunyai komitmen dan paradigma untuk terus menerus mengembangkan produk kita dan mengembangkan servis kita. Dalam istilah saya, S gede itu terdiri dari P kecil dan S kecil. Tidak ada bisnis lain selain service business. Saya berani mengatakan itu. There are no other business. There is only one business in the 21st century. Dalam era globalisasi, semua orang, even you jual traktor, you jual mobil, itu you are in the service company. Artinya komitmennya, bukan after sales service-nya, komitmennya untuk terus-menerus mendevelop produk itu sendiri menjadi produk yang makin value-nya lebih tinggi kepada customer supaya sustainable. Ini seperti yang dikatakan Pak Basu tadi. Coba lihat dari luarnya gimana. Unsur ketiga untuk creating value menurut saya proses di dalam. Pak Basu tadi juga menunjang hal ini. Proses decision ini macam-macam Pak, mulai dari merger, acquisition, aliansi, benchmarking, outsourcing, gimana caranya supaya kita bisa memberikan value yang lebih tinggi terus kepada customer. Kadang-kadang kita tidak bisa melakukan sendiri. We have to make alliance dengan orang. We have to buy perusahaan. We have to benchmark. Kadang-kadang tidak efisien diselenggarakan sendiri, outsourcingkan ke orang lain. Ini keputusan-keputusan proses termasuk restrukturisasi, re-engineering, macam-macam. Jadi buat saya brand is value indicator, service is value enhancer, dan proses is the value enabler. Ini yang sering saya katakan dalam marketing 2000, the 3 value creating element.